jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Akroma dengan NIM 2030488 jurusan Agribisnis. Saya sekarang ini sedang berada di depan Koperasi Kemuning Persada, Kecamatan Pematang Siantar, Jalan Melanton Siregar. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu Kak, nama saya Nurul Akroma, mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Keperluan saya di sini yaitu untuk mewawancarai Kakak untuk mengetahui lebih dalam tentang koperasi. Kebetulan ini mata kuliah saya yaitu mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis. Sekarang ini saya sedang berada di Koperasi Kemuning Persada, cabang Pematang Siantar yang letaknya di Jalan Melanton Siregar. Bersama saya Kakak, saya perkenalkan diri ya. iya, Nama saya Cynthia Sinulingga. Jabatan saya di kantor ini saya menjadi admin call, yaitu admin kolektor. Saya di sini menjabat sudah 1 tahun. Usia saya 25 tahun. Baiklah. Sebelumnya, apakah Kakak bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Baik, terima kasih Kak atas waktu dan tempatnya. Dan pertanyaan saya itu pertama yaitu tentang kapan koperasi ini diresmikan, Kak? Koperasi ini diresmikan di tanggal 17 Februari tahun 2020. Ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan saya, hingga saat ini kan Kak ada berapa banyak anggota yang telah bergabung ke dalam koperasi ini, dan apa saja Kak persyaratan yang harus dilengkapi untuk menjadi anggota koperasi di Koperasi Kemuning Persada ini, Pak? Untuk sampai saat ini kami ada 32 orang. Untuk persyaratannya dia ada fotokopi KTP dan kartu keluarga, ijazah asli dan surat pernyataan orang tua. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja iuran yang ditetapkan koperasi untuk dibayarkan oleh anggotanya dari awal masuk dan selama menjadi anggota koperasi? Oke, jadi peraturan dari kantor kita itu ada iuran mingguan dan harian. Kita belum ada bulanan. Untuk iuran mingguan dan iuran harian itu Kak ditetapkan oleh pihak ini atau bisa dinegosiasikan kepada nasabahnya, Kak? Sudah ditetapkan dari kantor kita, dari kantor pusat. Iya. Selanjutnya, dalam memperoleh pinjaman dari koperasi ini, apakah yang boleh meminjam itu anggota koperasi saja atau diperbolehkan bagi non-anggota untuk memperoleh pinjaman? Jadi kita membuka koperasi ini dia memang untuk nasabah di luar kantor yang mempunyai usaha mikro. Jadi kita sebenarnya ini berfokus sama orang-orang yang mempunyai usaha kecil seperti kayak kelontong gitu, kayak bengkel gitu. Kalau begitu berarti Kak penghimpunan dananya itu kan cukup sulit ya Kak, karena dia nasabahnya dari luar dan tidak ada iuran anggota yang tetap harus dibayarkan. Jadi pasti ada kemungkinan itu Kak bagi koperasi ini meminjamnya tidak membayar atau gagal bayar. Jadi aturan dan sanksinya itu bagaimana ya Kak? Sanksinya biasanya kita langsung menarik barang ya. Tapi kalau misalkan masih dinegosiasi sama nasabahnya boleh gitu, nggak langsung kita tarik barangnya, kita ngomong dulu, kita bicara dulu sama nasabahnya. Kalau memang tidak bisa, baru kita tarik barangnya. Untuk jaminan barangnya itu tadi Kak bisa berbentuk apa aja sih? Berbentuk BPKB. Ya, berbentuk di sini kalau di kantor kita masih dalam bentuk BPKB, belum bisa barang. BPKB dan surat tanah. Ya. Selanjutnya itu Kak mengenai pandemi COVID-19 ini Kak, kan banyak usaha yang terdampak gitu Kak. Ya. Menurut Kakak dari keberlangsungan usaha koperasi ini COVID-19 itu berdampak enggak? Iya pastilah, karena kan pendapatan nasabah kita kan jadinya lebih berkurang, kadang tutup kadang enggak gitu, jadi kan pembayarannya macet gitu. Agak sulit gitu ya Kak. Iya. Terutama pendapatan kali ini semakin sulit, ada yang tidak lagi bekerja gitu. Iya benar. Selanjutnya
apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjalankan koperasi ini Kak agar tetap berhasil gitu? Tantangannya itu tadi satu, nasabahnya. Kan apalagi kita di pandemi ini kan. Jadi masalah macetnya, bayar enggaknya nasabah, gitu. Itu sih sebenarnya tantangan. Jadi di kantor kita juga lebih diterapkan untuk ke kolektornya. Lebih tegas dalam menagih, seperti itu. Selanjutnya itu Kak, kita kan tahu kalau kita namanya ada usaha, kita kan mau tahu keuntungannya, ada kerugiannya. Kira-kira untuk pelaporan keuangannya itu Pak, di koperasi Kemuning ini dibuat dalam bentuk apa saja Pak untuk laporan keuangan? Untuk kita yang di kantor ya, kita ada laporan mutasi KBB. Itu artinya laporan mutasi kita untuk yang di Bank BCA, karena dari kantor kita itu memakai BCA ya. Terus setoran kolektor, biasanya kan kolektor itu kan menagih. Jadi setiap pagi-pagi mereka menyetorkan uang mereka ke kasir. Nah, terus kasir nanti hitung langsung disetorkan ke bank. Terus laporan kiriman dia contohnya kayak hari ini ada nasabahnya minjam. Jadi contohnya pinjamannya ada 1 juta. Jadi 1 juta dan bunganya. Contohnya 1 juta kan bunganya 200.000. Jadi uang keluar kita 1.200.000. Seperti itu. Dilaporkan berserta dengan bunganya. Iya, benar. Selanjutnya, berapa kali rapat anggota yang dilaksanakan dalam setahun dan dalam tempo berapa? Posisi pengurus, berapa lama posisi pengurus koperasi itu diperbarui di koperasi Kemuning ini? Kalau untuk rapat anggota, kita fokusnya ke anggota ini ya, kepala atasan semua ya. Ya. Kalau untuk dalam setahun dia minimal ada 6 kali. 6 kali. Dan untuk pergantian kita itu ada 5 tahun sekali. Itu juga tidak tentu. Iya. Baiklah. Di sini ada gitu Kak, pertanyaan yang sangat ingin saya tahu gitu Kak. Menurut saya pertanyaan ini berkaitan dengan koperasi simpan pinjam yang kita tahu gitu kan Kak. Kebanyakan orang menganggapnya sering bermasalah gitu Kak, soal pinjaman dananya gitu. Kira-kira kalau pembedanya sama lembaga keuangan lain gitu Kak, yang bisa saja menetapkan bunga yang terlalu besar. Jadi menurut Kakak bagaimana cara koperasi ini dalam meyakinkan anggota untuk mau menghimpun dana yang dimilikinya ke dalam koperasi dan merekrut anggota baru dibandingkan dia meminjam ke lembaga keuangan lainnya gitu. Oke, kalau menurut saya ya, cara meyakinkannya, contohnya gini, kita buka dari pinjaman contohnya 1 juta. Jadi dalam 1 juta itu kita punya tenor 60 hari. Beda sama lembaga lain yang kita bayarnya langsung. Gitu ya, misalkan kita contohnya bayar langsung di 1 juta. Jadi untuk 2 bulan ke depan langsung kita bayar 1 juta sekian dan bunganya gitu. Sementara kita per hari. Jadi kita sebenarnya termasuk ringan ya. Karena contohnya di pinjaman 1 juta tadi benar ya. Pinjaman 1 juta, jadi kita pembayarannya dalam 1 hari itu 20.000 selama 60 hari. Kan nggak terlalu berat kita bayarnya. Gitu. Jadi kolektornya juga nagih tiap hari, bukan kita yang bayar ya ke kantor, bukan. Jadi kita punya anggota juga yang menagih ke lokasi. Jadi itu cukup meringankan juga sama nasabah, seperti itu. Bunganya tadi berapa Kak di sini maksimal? 20%. Bunganya 20%. Pinjaman ya. Berarti kalau misalnya 1 juta jadi tambah 200.000 Ya. dalam jangka waktu tenornya tadi berapa 60 hari. 60 hari. Ya. Paling banyak di sini orang meminjam paling banyak di sini berapa? 40 sampai 45 jutaan. 40 sampai 45. Ya. Itu tenornya ditambahkan nggak Kak? Tergantung sama nasabah. Kalau dari kantor peraturannya tetap 60 hari paling lama. Tetap 60 hari. Ya, jadi kalau misalkan nasabahnya ada negosiasi dia mau minta 80 hari juga boleh. Tapi tergantung kepala ya, tergantung kepala nasabahnya. Tergantung persetujuan. Iya, di ACC atau enggak. Itu tadi yang Kakak bilang, katanya tadi sempat tersebut itu tadi kan Kak, kalau kebanyakan di sini ada jaminannya. Kalau yang non jaminan itu Kak, yang non jaminan itu kayak mana? Non jaminan itu misalkan kita punya usaha, tapi tergantung usahanya juga ya. Usaha itu dalam bentuk gimana ya, barang. Contohnya kayak usaha kelontong. Itu kan kita seumpama nih kalau memang nasabahnya memang udah nggak bisa bayar, kalau udah macet gitu, jadi kita ada yang mau ditarik barangnya gitu. Kayak contohnya usaha kelontong, usaha sembako lah contohnya ya. Sembako itu kan ada jual minyak, beras gitu. Jadi
beberapa yang mereka jual itu bisa kita tarik barangnya untuk melunaskan utang mereka yang masih ada di kantor gitu. Ada juga yang ada jaminannya, contohnya BPKB. Nah, itu BPKB itu di atas pinjaman 5 juta ke atas. Gitu. Contohnya gini, usahanya nggak memadai nih, gitu kan. Misalkan aku nih, contohnya nasabah yang aku punya usaha tapi masih kecil gitu, tapi aku pengen pinjaman besar nih. Ya udah aku masukin deh keretaku gitu, BPKB ku gitu. Supaya pinjamanku di ACC sekian gitu. Nah, Kak, kalau untuk urusan penagihan itu tadi pekerjaan dari itu ya Kak tadi kolektor itu tadi. Iya benar. Sekian ya Kak ya. Oke. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih ya Kak atas tambahan dari jawabannya dan pertanyaan tambahan saya. Baiklah, sekian dari hasil wawancara kita Kak. Atas durasinya sudah memadai, saya kira sudah cukup. Dan pertanyaan saya kira sudah terjawab semua oleh Kakak. Dan cukup menambah, sangat-sangat menambah wawasan saya mengenai koperasi ini, terutama tentang aktivitas yang sebenarnya. Yang sebelumnya hanya saya ketahui dari teori saja. Mungkin hari ini ada hal lebih yang saya ketahui dan lebih faktual lah tentang hal-hal apa saja yang terjadi di koperasi simpan pinjam, terutama di koperasi Kemuning ini. Kepada Kakak, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya, dan saya memohon maaf jika ada perilaku atau perkataan saya yang menyinggung atau tidak sesuai dengan menurut Kakak gitu, atau menyakiti hati Kakak. Saya ucapkan mohon maaf, dan sekali lagi kepada Kak Cynthia saya ucapkan terima kasih. Sama, semoga ini juga tugasnya membawa ke arah yang lebih baik ya, gitu. Dan kamu juga semangat juga kuliahnya. Semoga sukses. Terima kasih ya. Dan semoga kedepannya Kakak semakin sukses dan semakin lancar dalam melaksanakan pekerjaannya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota baru gunungnya Bamega jauh, mana ku di sana,